Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Gaib. Assalamualaikum ya Halil Gaib. Assalamualaikum ya Alimul Gaib. Bismillah ya Tabi ya Gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan saya Erwin dan juga Bang Muhammad. Kami berada di kediaman Bang Yadi, yang mana kami diundang. Ada yang mau ditanyakan tentang apa nantinya ditanyakan, kita tanyakan aja ke tempat beliaunya. Apa yang kalian tanyakan, Bang? Kepada Bang Muhammad. Masalah rumah, Bang Muhammad. Misalnya di sini seringnya kita penampakan dan gangguan-gangguan terutama ke anak kita sendiri. Anak kita tuh sering kejang-kejang kalau ada melihat hal-hal sebelah lah. Karena kalau kejang secara medis itu harus dingin atau panas yang tinggi. Sedang ini panas enggak, dingin enggak, lagi main iPad langsung kejang. Dan kejangnya kalau kita baca ayat kursi, baca lain-lain sembuh. Ya habis itu KO dalam artian kan kalau habis kejang kan lemas semua. Nah itu Bang Muhammad sedikit. Iya, biasanya ya kalau anak-anak untuk kejang-kejang itu biasanya ada dilihat makhluk. Anak-anak itu lebih sensitif. Dia apabila melihat makhluk, misalnya anggap jin ya, dia jin itu biasanya menempel. Terkadang manusia itu kalau sudah ketakutan dia lupa. Karena anak kecil lebih rentan daripada orang tua tuh. Kalau orang tua masih mulai masih bisa lagi, kalau anak-anak kan mana bisa lagi. Dia makin takut lalu dia kejang biasanya gitu. Solusi apa Bang Muhammad solusinya? Kalau solusinya itu biasanya bisa rumahnya bermasalah, nggak aman, biasanya masalah itu biasanya rumah. Penunggu rumah atau orang lain atau apa? Biasanya kan rumah itu biasanya bisa penunggu rumah atau makhluk dari luar, bawaan dari luar. Kadang-kadang kadang-kadang lebih sensitif. Artinya sensitif itu apabila dia melihat dari luar, dia bisa ikut-ikutan tuh, bisa datang itu. Kalau anak-anak kan biasanya bisa ditutup, Bang Muhammad, melihatannya biar Kalau anak-anaknya bisa ditutup, tapi suatu saat dia pasti terbuka lagi. Soalnya apa? Dari asal usulnya itu biasanya anak-anak ditutup kan masih bahasa kita itu masih labil. Artinya labil itu belum purna. Iya. Umurnya itu. Biasa di umur berapa yang bisa tertutup? Biasanya kalau sudah balik itu bisa ditutup. Kalau masih kecil nggak bisa ditutup, tapi untuk mencegah bisa makhluk aja di sekitar kita. Aku bisa nambahin, ya nambahin pertanyaan. Kadang kan sering tuh kejadian di Madura itu ada anak-anak, terutama anak-anak yang masih bujang itu, ya sampai kadang yang belum dewasa itu sering. Kenapa? Begitu kadang melihat atau rame-ramenya orang ternyata kesurupan. Itu dewasa ya. Dewasa. Dari mana itu, dari mana? Daerah Bangkalan, terutama desa Bendem Bejen yang teman-teman. Kan itu sering, bukan sekali dua kali aja. Oh, perkenalan dulu, beliau belum perkenalan tuh, siapa dulu beliau nih? Bisa perkenalkan dulu Ya, Bapak sama teman-teman yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asir, Nah, sebagai Kepala Desa Bendem Bejen, atau Bandang Daya, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Kebetulan saya ke Banjarmasin ada keperluan dari kebutuhan, dan kebetulan kami silaturahmi ke Pak Yadi. Kebetulan pada saat ini momen yang seperti ini yang kebetulan banyak pertanyaan yang mau saya sampaikan, terutama yang bertentangan dengan masalah yang tadi dan kepribadian saya. Terutama yang tadi kata saya banyak anak atau terutama anak-anak yang muda, Cewek cowok? cewek.
kadang usut punya usut, katanya apa itu ya, disukai orang nggak mau, ternyata disukai sebenarnya. Ya. Nah, katanya itu di apa, kata bahasa sini diguna-gunai lah mungkin. Oh gitu. Akhirnya Disember begitu mengamuk gitu. Iya. Sampai menikah. Sampai menikah itu tetap. Itu yang kejadian yang sering terjadi di desa kami itu. Jadi kami mohon solusinya. Yang pertama, yang kedua, saya kan kepala desa. Itu kadang kalau di sana itu memang agak rawan. Karena jadi kepala desa itu harus punya benteng-benteng, baik benteng dohir kata orang, atau benteng batin. Iya. Begitu jadi jangan nyaman-nyaman. Katanya ada gini-gini. Ternyata memang kejadian seperti itu sering. Karena saya alami ya Pak ya. Ya, sering. Terutama kadang kelihatan nyata aja, kadang di depan rumah itu terkadang ditemukan telur busuk yang pecah. Bahkan ada hal-hal, ada apa itu, kadang ada aneh kayak paku itu dibalik, ditanam gitu. Bukan ditanam di jalan, tetapi di pinggir pagar, di muka pintu. Sering ditemukan kayak gitu Ya. ya. Jadi ada markian itu, saya kan heran juga atau aneh juga. Apa ini mungkin ya berkaitan seperti itulah. Karena saya kepala desa, mungkin ya ada yang suka ya, terutama Enggak ya. yang enggak sukanya itu Mungkin saingan ya dulu. saingan. Nah di sana kalau sudah saingan atau calon itu kadang nggak mau berhenti sampai 80 kadang masih tidak seperti kayak di sini atau di Kalimantan mungkin sudah kalau di sana enggak. Sambung ya. Ya, jadi saya minta solusinya ke Bang Muhammad ya. Itu solusinya gimana, dan antisipasi untuk saya itu gimana, atau ada dalam diri saya itu gangguan yang memang kalau memang ada itu mohon dikeluarkan. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Ya. Sama Muhammad. Yang pertama, gangguan santet ya atau guna-guna ya. Nah, yang kedua, benteng diri ya. Ya. Nah, yang ketiga sama dia kan dari cenderamata Bang Muhammad apa ada kena beliau atau enggak ya. Jadi yang pertama dulu Bang. Iya. Kalau yang kerasukan tadi kan yang dewasa itu tadi biasanya tuh kalau orang Kalimantan, kalau mbaknya itu ada lama bulu. Ada lama bulu itu biasanya tuh lelah. Kelelahan dia Bang. Kelelahan, lalu makhluk-makhluk di situ kan biasanya ada yang iseng-iseng, biasanya ada yang nakal. Lalu yang siga di situ biasanya ada apa? Ada beban atau apa, dia sudah lalu dimasukinya. Nah itu namanya jin, lalu dia mulai kisah, mulai sinetron, mulai dibilangnya ini, dibilangnya itu. Berarti bukan di anu orang bukan. Kalau mengetahui diganggu orang atau diguna-guna orang Bang Muhammad gimana tuh Bang Muhammad? Kalau biasanya kalau diguna-guna orang itu bisa, tapi pada saat biasanya bangun tidur itu kena bisa. Tapi tidak mungkin masa waktu jalan kena nggak mungkin. Nah itu masalahnya Bang. Masalahnya itu tuh sering, kadang di waktu-waktu santai datang, bukan di waktu payah aja enggak. Kan waktu santai, bukan sekali atau ya. 2 kali enggak. Tapi kalau datang ngamuk gitu. Iya, itu biasanya tuh kelelahan lalu makhluknya itu aja, biasanya itu aja. Dia mulai cerita lalu dia enak di dalam kan, keluar nanti masuk lagi, dia keluar masuk lagi. Itu secara langsung tuh sama dengan bergambian. Ada yang bergambian, cuma ini gambian yang tidak ada butuhan. Ketika tidak ada butuhan, dia mencari yang bisa tempat dimasuki. Itu artinya badannya sudah terbuka ya Sudah Bang Muhammad? terbuka. Sebelumnya udah ada dibawa ke tempat orang pintar atau gimana Pak? Ya di sana kebetulan ada kata orang sana apa itu dukun jin paranormal. Spiritual lah ya. Tidak dianu-anui kadang sembuh. Nah, sembuh keluar itu. Tapi datang lagi, ngamuk lagi. Kata yang tukang spiritualnya itu katanya memang diguna-guna ya.
bilangnya. Ya, kata spiritualnya itu memang ada bermacam-macam. Katanya ini ada yang orang yang Suka, suka, cuman ditolak ya. ditolak. Akhirnya dia ini. Ada yang memang situ cuma jin toh yang nyala. Mungkin pikiran kosong ya Bang Muhammad ya. Iya, biasanya kalau di guna-guna tuh biasanya dibikin dia stres. Stres ya. Iya, stres atau di apa? Kultus semangatnya tuh hilang. Artinya kultus semangatnya hilang tuh bahasanya tuh kalau ingin megang masa depan tuh nggak ada lagi. Biasanya anak hidup aja susah. Jadi seadanya Mayun. Nah itu biasanya kalau kena digawe ulang itu. Udah lama itu Pak. Enggak, maksudnya cuma itu Sering terjadi ya. sering terjadi dan itu terus menerus terjadi. Continue. Iya. Kalau seandainya itu cuman gangguan jin aja, mengatasinya bagaimana itu Bang Muhammad? Iya biasanya itu dikeluarkan dulu. Setelah itu tuh dikunci. Soalnya dia diamnya tuh tetap rumah itu aja. Makhluknya walaupun keluar dia nanti ketemu lagi. Beda kalau pindah pulau. Misalnya di sana kena buka ke Kalimantan itu mungkin nggak kena lagi. Soalnya dia bekasnya itu masih ada kan. Dan ikut dia Bang Muhammad. Udah ngikut. Tapi kalau bekasnya ada, cuman namanya gaib ini walaupun nyebar laut dia tetap bisa masuk. Nah, itu memang banyak kejadian seperti itu. Begitu berangkat ke Kalimantan, itu nggak ada tanda kenalan. Nah itu berarti kan makhluknya makhluk di situ-situ aja. Cuma itu biasanya tuh makhluk buangan. Ada yang buang tuh biasanya saya punya makhluk nih. Setelah itu di situ ada tempat makam mangkal, itu biasanya itu tumbal. Ada yang tumbal itu saya nitip makhluk di sini, nanti siapa ada mangkal di sini lalu masuk di sini. Itu nama barang titipan. Lepasan ya Bang Muhammad. Iya, lepasan. Bukannya permaya, bukannya sandet. Tapi itu makhluk, misalnya saya mempunyai jinnya nakal. Lalu saya andap di depan sana, lalu siapa lewat itu dimasukinya. Kalau sudah ada bekas dimasukinya, apabila dia ada lewat lagi, masuk lagi itu ganti-ganti. Siapapun yang lewat dimasukinya. Jadi menurut Bang Muhammad karena kalau jenis seperti itu Iya. mungkin jin aja ya Bang Muhammad. Iya, Mbak. Iya. Kita kembalikan lagi, misalnya kayak rumah Bang Yadi ini kan di sini makhluknya nakal nih. Kita pindah di depan gang itu. Setelah itu dia kan kebiasaan masuk nih. Setelah itu kata kita kan dari awal nih sudah kita keluar, nanti siapa ada lewat silakan kamu masuk. Yang penting jangan di rumah ini. Lalu sudah ada perjanjian di situ, lalu ada makhluk dimasuknya. Itu yang kejadiannya itu pasti. Nah, makhluk yang masuk itu kan bangsa halus. Iya, Istilah orang Jawa apa bidulit atau bahasa yang lainnya lah. Iya. Makhluk gaib itu apa dia mutlak itu bangsa kafir atau bangsa Islam atau Iya, biasanya itu kategori ya gaib. Artinya bangsanya jin muslim atau jin kafir kan? Kita gak ada tahu masalah kesana kan. Yang penting itu sifat jin. Cuma golongannya gaib. Artinya gaib itu bahasanya golongannya di bawah. Artinya di bawah itu misalnya seperti kayak kuntilanak atau seperti binatang-binatang itu kan ya gaib. Cuma ada juga kategori ahli gaib. Biasanya itu mucai, atau mucai itu dia bilang, pokoknya yang kada-kada, artinya membunuh, itu sambatannya itu. Pokoknya anggap kalau fakta kita manusianya orang udah sekolah. Nah, oke. Bang Muhammad ini sedikit menarik ya jadi agak lebar panjang. Sedikit pemirsa, ini perkenalkan diri dulu biar Oke, kita tahu baik. siapa sih beliau. Saya Misran dari Banjarbaru. Kebetulan kita punya usaha ya di Banjarbaru, alhamdulillah. Nah, kita sudah jalan usaha ini sudah sekitar 9 tahun. Dari paparan tadi kita ada sedikit menyambung dengan yang masalah yang kita hadapi. Iya. Nah, kita kan sebagai pedagang dan manusia ini kan makhluk yang paling baik kan, paling sempurna. Nah, terus namanya kita juga ada disuruh juga percaya dengan hal gaib itu kan wajib percaya. Nah, terus kita juga disyariatkan untuk bersyariat. Nah, supaya membentengi diri. Nah, itu dianjurkan. Nah, terus tempat kita ini diukur dengan rasional nggak masuk akal, tapi kenyataannya seperti itu. Contoh, setiap orang yang lewat atau pelanggan itu kelewatan terus kayak ada yang menutup ya. Nah, terus ada biasanya kita datangkan teman-teman yang kenal atau yang dari hulu sungai
tahu ada beberapa orang pintar ya, sekitar 4 atau 5 dah. Nah itu kan beda-beda tekniknya. Iya. Nah dia bisa kata tadi dipindah. Nah kadang-kadang ada yang mau pindah, ada yang nggak mau pindah. Alasannya dengan negosiasi. Negosiasi tersebut dia bilang sebelum adanya manusia kita sudah di sini katanya. Nah terus ketika dia memang dia gak ganggu sama anak-anak tuh gak ganggu, tapi dia mengganggu usaha kita. Nah terus kita ini sebagai umat muslim dan yang beriman, kayak apa kita untuk lebih hati-hati dalam menyikapi itu agar tidak terjerumus hal-hal yang kufur atau yang negatif. Nah solusinya gimana itu? Iya, sebenarnya itu sebetulnya tergantung niat ya. Masalah dosa, karena dosa itu selalu kalah ya. Cuma kita tahu yang mana yang haknya sebenarnya hak syariatnya kan. Saya itu yang benar-benar hak Allah Ta'ala. Nah sebetulnya kita hanya menjalani masalah salah tidak salah, yang penting kita jangan mendoakan Allah Ta'ala. Ya. Dan jangan menyalahi aturan yang kadang-kadang. Misalnya kita ambil bahasanya pindah ini dengan 1 ekor kambing. Misalnya 1 ekor kambing itu nanti dipatak di rumah itu. Kan itu pertama membunuh dia. Ya kan? Kedua itu menyalahi aturan syariat. Nah ini beda kita aturan dengan nyembelih kambing, tapi diselamatin untuk dimakan ya nggak masalah. Nah itu yang nyata dulu. Kedua bahasanya kita tuh itu kan mahamu, misalnya orang kelewatan itu biasanya tuh ada sifat membenci, bisa dari minyak atau dari apa itu dari orang mati Ya, atau dari tambuk itu bisa juga itu dimenangan itu bisa. Bukan murni ya Bang Muhammad. Bukan murni. Gangguan campur tangan Pasti manusia. ada Ya, Mr. Bang? X-nya. Oh ya betul Bang. Karena sebelumnya itu ya itu ya kenapa kita menyewa, karena sebelum itu memang toko itu memang bagus, maka kita mau menyambung bekas orang yang lain. Iya. Mungkin ada campur tangan manusia ya. Iya, pasti ada Saingan bisnis Pasti. ya. Nah itu solusinya gimana? Itu solusinya biasanya gini. Berkaitan sama pertanyaan saya tadi, hampir sama. Iya solusinya gini. Gangguan seperti itu ya. Kalau kita merasa gangguan, sebelum kita kena gangguan kita syariat dulu kan. Ada yang syariat tuh mungkin dari dia kemana atau ke guru atau kemana yang dinda artinya ke para wali atau para habib ya. Kita nyata bersyariat lah yang utama kan. Kalau kita sudah kena juga ya kita bersyariat lagi ke mana orang yang tahu di mana ada letakkan di mana kan. Kita panggil lagi. Yang kita panggil lagi kan kita sudah tahu nih, oh kita kena di sini sekian bahasanya kan karena di tangan atau karena di tempat di sini. Kita panggil lagi orang pintar atau orang pintar ini kan panjang nih, artinya orang tahu masalah gaib, jadi kita lakukan di mana ini. Nah itu dibuang, setelah dibuang baru dikunci. Sama bahasanya ini bapak ya atau sampean misalnya kena ampunan di dalam nih, jangan langsung dikunci, soalnya di dalam ini masih ada, itu harus dicahar dulu. Dan dicahar dibuang dulu baru dikunci. Kalau kita kunci dulu nih, kita ini sudah kena nih, kita kunci itu biasanya mayun namanya. Itu sama kita menyimpan racun di badan tubuh. Kita minum racun karena makan obat. Itu sama racun. Jadi harus kita buang dulu, syariat dulu. Misalnya siapa ahli membuangi masalah di badan tubuh, kita datangi, anggap kayak ruqyah. Itu kan membuang yang ada baik, setelah dulu ruqyah baru dikunci kan. Nah itu. Gimana Pak? Mau ditanyakan lagi? Atau kita lanjut ke abang ini, pertanyaan yang kedua tadi? Ya. Soalnya di sana beda ya? Iya. Kepala desa sana kayaknya di Banjarmasin Beda, sangat beda dengan di sini ya? dengan lainnya. Karena di sana kan persaingan itu sangat ketat. Berarti itu rata-rata hampir semua Jawa Madura itu apa? Jawa Timur Madura. Terutama Madura. Madura. Kalau Jawa kan ada macam itu. Kalau yang saya dengar itu kalau Jawa itu begitu sudah. Karena memang di Jawa itu yang kalau modal atau begitu orang yang mau calon kepala desa itu kan nggak seberapa habisnya, bahkan 50 ke bawah. Kalau di Madura itu kan jangan dimodali 50, harus ratusan sampai eman. Besar ya? Iya. Sebelum pilkada itu. Sampai pilkada itu karena maunya menang. Tapi kalau sudah menang tetap nyerang juga ya yang kalah. Iya, ya? yang kalah pasti karena pikirannya kan satu kalah uang, dua malu kan. Iya. Itu. Iya, Jadi gaji gengsinya utama besar ya ya. di sana ya.
Jadi gimana Bang Muhammad untuk benteng diri beliau Bang Muhammad? Iya, kita untuk benteng ya, kita pemakaian masing-masing ya Pak. Ada yang benteng itu kita bersyariat lah, ada yang bersyariat kita mungkin memohon kepada Allah Ta'ala, tapi sebab pasti ada ya. Kita syariat kemana? Kepada bidang ahli-ahlinya untuk membenteng, artinya benteng diri. Misalnya kita bertanya sama para ulama atau para habib, kita bertanya masalah, misalnya kita membenteng diri dengan apa? Dengan zikir selawat atau istighfar diperbanyak, tapi dalam kurung kata misalnya, atau zikir wali banyak, itu kan benteng juga. Cuma kita syariat hanya sebatas di kalamullahnya nih. Sekarang kita cari yang kebatinan, kita cari siapa yang ahli guru-guru itu, kita cari lagi. Kita untuk syariat kan, jadi syariatnya itu di luar jalan, dalamnya jalan. Itu setelah itu kita sudah bersyariat, kita cari lagi di rumah itu yang mana yang ada baik pegangannya. Setelah ada yang kada baik kita buang lagi, lalu syariat lagi. Misalnya dari besi, dari batu itu kan sifatnya kekal nih. Ada yang kekal itu mau hancur kecuali dibakar atau dipecah. Tapi sifatnya sudah keras dulu itu. Kalau Paku tadi kayaknya sudah berkaitan dengan usaha beliau tadi ya, yang orang datang timbulnya paku, terus ada telur-telur busuk tadi ya. Kalau sifat paku itu tuh biasanya ya, kalau saya yang mengetahui ya, kalau pemakaian paku itu kalau sifatnya menyantit, kalau berpatak di tanah itu biasanya menyakiti kepala, biasanya diolah sakit, stres atau gila. Itu kasihan temannya. Soalnya kepalanya tuh di bawah. Kepalanya di bawah. Lucupnya di atas itu biasanya tuh menyakiti, hendak ngolah orang tuh gila. Biasanya itu. Kalau asir tuh di mana sih posisinya, di pintu apa di tanah? Di tanah, di depan pintu. Oh, tanah. Yang Bapak rasakan saat ini gimana Pak? Ada apa biasanya? Biasanya tuh Selama efeknya, menjabatnya. biasanya ya Pak, biasanya efeknya tuh kita tuh biasanya kalau tangan itu biasanya mudah kayak gaung penjenak tuh efek. Biasanya kalau sudah kena ya, efeknya sudah kena itu tengah hari itu penjanaknya kita nih gaum. Setelah itu mau sanja itu biasanya tuh hendak mau guring aja. Tuh kalau sudah itu kena berarti itu kena itu Itu kalau sudah kena ya. jalannya. Kalau selama Bapak menjabat ini nih, ada yang Bapak rasakan hal-hal seperti itu Pak? Kalau masalah ya secara medis kan memang kalau mata saya secara medis itu sebelah kanan ini memang, apalagi siang. Kalau saya kan siang itu kalau di sana itu paling apa namanya ya, harus kacamata saya. Karena saya kalau kayak gini, kalau ditutup sebelah kiri saya nggak bisa lihat orang. Bukan nggak bisa, tetapi di tengahnya itu kabur, hilang. Slender gitu ya, mungkin Ya. penyakit medis itu ya. Itu secara medis, tapi mungkin kata Bang Muhammad tadi apa ada kaitan apa enggak. Oh iya. Pertama, yang kedua memang saya kadang itu penyakit ini dari kepala sini sampai ke belakang ini ada nggak mau hilang-hilang Oh iya. sampai sekarang. Oh iya, Bung Muhammad tadi pertanyaan Apa ketiga faktor tadi. lelah, apa faktor, tapi saya kan sering juga cek kolesterol atau kan itu saya normal kolesterol normal. Bahkan saya dibarengi sama olahraga apa itu nggak biasa. Tapi begitu apa itu memang faktor atau ada hal yang masuk ke saya kan saya kurang tahu. Tolong ya minta penjelasannya. Oh iya. Yang sama pertanyaan beliau yang ketiga tadi, apakah dari cenderamata Muhammad beliau ini udah ada kena hal gaib seperti itu Bang Muhammad? Iya, kalau ulun lihat tuh emang kena, tapi kenanya tuh kada full. Ibaratnya sasar tembak itu kada full, cuma hanya tampiasnya aja. Cuma kita hanya lewat kan positif hirup. Nah lalu artinya hirup tuh lalu membeku, lalu jadi bugono tapi tidak fokus satu titik. Ya efeknya tuh sakit kepala, bagat itu efeknya. Tujuannya tuh Iya, menyakiti ya Bang iya Muhammad? sebenarnya tujuannya tuh mau lagi gila. Oh, orang gila. Mau lagi lah tujuannya, cuma lantaran kada sasaran tembak lalu mungkin kepala sakit. Kita bukannya menuduh ya Pak, tapi kalau yang lihat nih faktanya emang itu paku tuh sifatnya kan kepalanya di bawah, di atasnya ngelunjuk toh. Iya. Seharusnya manu itu kan lunjuk di bawah, kepala di atas. Cuma aja karena menyakiti kepala lalu luncuknya di atas. Soalnya hakikatnya tuh pian lewat keluar, sedang kepala pian di bawah yang luncuk di atas. Itu
itu biasanya ambilannya tuh di situ. Jadi memang bapaknya ada kena biasannya ya Bang Mamat. Iya, karena biasanya bahasa itu tuh karena hindawannya. Bagaimana mengatasinya Bang Mamat? Iya, biasanya kalau mengatasi gitu kita misalnya ke bawah orang pintar atau yang bisa lah, atau yang mau bisa tuh kita keluar dulu baru kita kunci biasanya. Ada mau tanyakan lagi Pak? Ada yang lebih jelasnya lagi sama Bang Mamat? Ya, lebih jelasnya kalau bisa ya langsung dengan prakteknya aja. Dikeluarkan ya? Dikeluarkan, Oh. lalu kuncikan kan gitu. Bisa dikeluarkan sekarang Bang Mamat atau nanti setelah syuting aja atau gimana Bang Mamat? Ya nanti gampang aja kita atur ya. Aturnya kita atur. Jadi Ini, artinya kita minta tolong Bang Muhammad ya, Ya. untuk mengeluarkan ya. iya, pertama kita bisa mengulang gini Pak. Kita kan mengeluarkan ini kita lihat sikon dulu ya. Artinya kita melihat sikon ini ada salah satu keluar kan. Kita maaf ya Pak, bukannya kita tidak melayani Bapak, tapi kita artinya suatu saat ini gini. Kita bisa setelah ini saya bagi saran, oh gini aja Pak, keluar. Soalnya Pak, kita di sini masih ada anak kecil kan, risikonya itu lebih guna tuh. Kita keluarkan tapi kita kadang-kadang kan suatu saat kakak-anaknya pasti ditinggal, soalnya kakak-anaknya itu pasti kena. Jadi efek kebahayaan. Efeknya itu ada. buat orang. Jadi kita menhandak bisa membuangi tapi kita mainnya halus. Soalnya piano kadangnya sudah lawas, karenanya sudah lawas. Jika kenalnya hanya langsung kita ulang bisa. Cuma kita tetap kita bantu, kita mulung, tetap kita bantu. Cuma jalannya halus. Atau yang jalur nanti kita kasih apa ini misalnya kita syariat misalnya dengan air hujan kita kasih uyah atau banyu nio dengan dibaca dengan kalimat-kalimat kalau mullah kan setelah itu nanti diminum nanti dia secara tak langsungan dia keluar dengan sendiri. Secara tak langsung ya Bang Muhammad Iya, ya. secara tak langsung. Ada lagi? Dasar lawas betul sakitnya Bang? Awas. Setelah menjabat atau sebelum menjabat? Bisa asalkan ya mulai menjabat. Nah, Boleh menjabat. Memang ada Berarti serangan penjabarannya ya. ada, penjabarannya kena kan? Iya. Iya. Terutama begitu menjabat, pokoknya badannya nggak aktif. Iya, Udah biasa. berapa lama Pak jabat ini Pak? Sekitar 10 tahun. Dua periode. Oh, 20. Lawas ini. Gimana Pak Mistran ada yang mau tanyakan lagi sama Bang Muhammad? Insya Allah kurang lebih namanya. Sama aja ya. Mungkin paling ada ya kembali ke masalah pribadi, beliau ini sebagai pejabat, kita sebagai usaha itu aja. Jadi Iya. kan sama-sama benteng diri, Iya. benteng diri secara syariat dan benteng diri secara dalam batin gitu. Iya. Ya Bang Yadi? Ya Ada yang di rumah, tanyakan di lagi? rumah ya kita cek kan ya, Bang Muhammad kan tadi biasa ada di rumahnya apa kan sekalian Bang Muhammad ngecek kan rumah ini Ya kandungan bagusnya. sekalian katanya Bang Muhammad lokasi rumah ini ada yang apa gitu gangguan makhluk. Ya, kalau makhluk di sini nih ya banyak sih ya. Penunggu-penunggu di sini ada sosok ular ada juga. Nah, sosok ular ini emang lama sudah di sini. Dan sosok tinggi besar di belakang itu ada juga karena kan ada. Cuma itu sugaibnya. Biasa yang mengganggu anak-anak yang mana Bang? Yang mengganggu itu biasanya kalau yang sering bertambah itu biasanya ular. Ular itu terkadang malah keanehan-keanehan, misalnya bau amis itu pasti ular itu. Nah, kalau yang Terakhir ada 2 ular, 1 ular di bawah kompor tapi matanya kedip-kedip. Ularnya kecil tapi kedip-kedip. Kedua di samping jadi usaha sosis di atas. Ular yang gede dicari hilang. Terus awan. Ularnya hilang. Jadi kan dihancur itu atap tuh balik ke plafon tuh. Kita cari, kita bongkar semua kosong. itu Itu maksud ahli gaib ya Bang? iya, Kalau sampai termasuk mendapat ahli gaib, gitu. iya, dia mah hilang-hilang itu termasuk ahli gaib. Ya itulah kita namanya hidup berdampingan. Ada antara nyata dan tidak nyata, tapi di mata Allah tetap nyata. Segala makhluk. Jadi Madura ya Pak ya? Ya. Bangkalan. Kabupaten Bangkalan. Alhamdulillah udah mau ya Pak, tanpa disengaja. Bisa saya Alhamdulillah ya Pak ya. Gimana Bang Yadi? Terserah Bang Muhammad kayak apa bagusnya. Kalau Bang Muhammad mau kita mulai kali-kali aja kita di sini ada bisa buat tuh Pembuktian ya Bang. buat klebur kan Saya tanya dulu perisainya. Pak, selama Bapak hidup ya, Ya. pernah nggak Pak lihat orang
main gaib menjahirkan benda-benda yang di sebelah itu pernah nggak Kak? Tidak pernah. Tidak pernah Kak? Cuma pernah. Heeh. Pertama ya sering kalau lihat di TV. Di TV. Yang kedua itu pernah dulu kejadian istri paman saya yang dirasuki orang, dan itu ada dukun lah istilahnya. Dan caranya itu model ya gimana ya, sesajen Ritualnya. ritualnya. Ya, ternyata jadi dipakai cermin itu pas ini ternyata ada botol kecil seperti botol obat suntikan itu itu keluar. Nah, keluarnya itu entah dari mana saya nggak tahu. Menghantam kaca itu, dan kaca itu nggak pecah. Setelah dibuka dipecah, botolnya itu isi macam-macam. Ada foto orangnya, ada paku, ada rambut, ada tanah, macam-macam isi. Ya, itu yang pernah saya alami. Dan kebetulan setelah itu keluar, istri paman saya itu yang sering ngamuk itu sembuh. Kalau lihat benda-benda pusaka atau batu-batu mustika yang sering dilihat di YouTube pernah nggak secara langsung lihatnya Bang? Tidak. Kalau menurut Bapak nih percaya nggak itu ada atau enggak percaya? Percaya ya. Kalau ada hal kayak ini saya percaya. Kalau orang yang ngambil secara langsung itu percaya nggak? Percaya. Percaya ya. Dengan catatannya itu kan memang ada ahlinya juga. Iya. Bidangnya Sesuai masing-masing dengan ya, bidang Bang? dan keahlian. Kalau pemisalan gimana? Pernah nggak lihat gitu Bang? Yang nggak percaya saya kalau dibilang wah ini bisa ini, nah itu saya kadang nggak percaya. Batu ini bisa mendatangkan rezeki gini-gini, nah itu saya kadang nggak percaya. Gimana itu Bang mengatasi seperti ini? Iya, sebenarnya gini, kita sejak akal emang jangan dilihat dengan akal ya. Emang batu mana bisa sih membawa rezeki? Iya. Batu mana sih bisa membawa ketahanan? Ya kita dengan akal betul. Tapi kita lihat dulu, sekarang batu itu dari pemakaian siapa? Misalnya kita mengambil amaliyah ya, Pak, maaf, ini misalnya dari pemakaian, misalnya dari dulu para wali. Setelah para wali dia mempunyai batu cincin kan. Setelah itu dia pemakaian dia pasti kan memakai itu dengan amaliyah yang tersendiri, ya kan? Dengan misalnya Bismillahirrahmanirrahim, misalnya kan pemakaian tiap hari itu pengasih penyayang. Lalu kita kategorikan selama dia mengamalkan semenjak dia hidup sampai beliau meninggal, lalu itu cincin itu hilang. Artian hilang itu lalu dihuni oleh jin. Nah itu namanya banggai. Setelah itu ada orang pintar, lalu orang pintar itu mengambil. Setelah mengambil kan akramah wali itu masih ada dengan amalan tersembunyi. Makanya kita mengambil gambaran gini, kita berdampingan. Misalnya kita mengambil senjata, itu dampingannya pasti ada dengan amalan bahaya itu pasti ada. Makanya batu itu tuh misalnya kayak batu pengasih itu memang ada, soalnya dari siapa yang memakai dulu, dari amaliyah orang itu. Misalnya kita ambil gambaran anggap sandal itu pun adanya magung-agung emang dia mengambil berapa orang wali, kayak rupiah, kayak bulan, ya kan? Itu pasti para orang ini pakaian masing-masing, kepercayaan masing-masing, pasti ada apa agama masing-masing. Ya, sama kayak batu Barokah, kayak iya itu. Oh Bang Yadi gimana? Pernah lihat juga Bang Yadi orang ngambil barang seperti Bang Yadi? lihat di YouTube. Cuman lihat di YouTube Bang Yadi. Nah, kita buktikan Bang Muhammad tadi kita. Ya, Biasa sering nonton Bang Muhammad juga Bang Yadi ya? Tabir kan. Cuman secara langsungnya nggak pernah lihat ya? Belum pernah kita coba, makanya kita panggil Bang Muhammad Oh, yang mau pembuktian ya? ya kita buktikan. Dan kalau aja Klaibun kita nih kan perlu bahasa perisai. Kalau beliau pun karena sering diserang secara goib atau apa, kalian jadi sekalian dia kita masuk rumah. Untuk sama-sama. Iya. Terserah Klaibun, gimana Klaibun? Klaibun mau gak? Kita sekali Kalau pembuktian. dikasih mau kayaknya banyak. Iya. Jadi gini ya Pak, saya meluruskan. Artinya pemakaian masing-masing ya kan. Bahasanya gini, tukang gunting rambut mau kita bergunting sama tukang sigang uang. Iya. Ya nggak mungkin kan. Nah sekarang kita ambil pedoman.
kayak bapak tadi kan masalah batu nggak percaya ini kan, tapi amal yang baik kada asal-asal pakai ya, sama kayak cincin ini kan kada asal pakai, kita mengambil simbol kayak ini kan ada makam-makamnya nih, kayak ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Kalau kita mengambil Rasulullah sini, ya kan? Pakaian Rasulullah kan ini, ya kan? Kalau pakai sahabat sini, kalau di sini Firaun, ya kan? Intinya orang suka-suka memerintah. Kalau di sini pakaian baginda Ali, kalau di sini pakaian kayangan. Itu pun orang bercincin itu kada asal-asalan. Kalau orang mempunyai ilmu kebatinan, syariat jalan, kebatinan jalan. Ini mengambil syariat, misalnya anggap ulun hendak perang, ulun pakai cincin di sini, ulun syariat. Memakai sini hakikatnya apa? Ulun baginda Ali, berangkat Rasulullah. Rasulullah yang kuasa, Allah yang ada. Karena hakikat masing-masing loh. Jadi ulun pakai ini sama perang, anggap ulun sebagai penasehat, ulun pakai ini para sahabat. Hakikat lagi ulun, misalnya bismillahirrahmanirrahim, lalu bagi para sahabat berdoa lagi kan, yang penting syariat jalan, hakikatnya jalan. Hakikatnya kan jalan juga itu, kita berusaha. Nah, Nabi kan di sini, Rasulullah di sini. Cuma kita seperti Rasulullah yang ada mungkin, tapi kita mendekati lah. Paling kata kita mendekati. Ya, tidak asal-asalan pasang ya Bang Ahmad. Iya, ada asal-asal Kita pasang-pasang. apa ya? Iya. Ada asal-asal pasang begini, cuma kita mengambil apa? Bila sofinya gini, kita mengambil filsafatnya, misalnya kita ambil pedoman ya. Kayak ini kayangan. Kayangan itu biasanya bukan Kakdijayan kan. Kalau baginda Ali siapa enggak ada tahu baginda Ali sama perang. Ya kan? Iya, pemimpin kayak Firaun, Abu Jahal siapa kada tahu. Tapi kita mengambil filsafatnya, makanya kita ini kayak ini para sahabat, kayak ini Rasulullah, kita ini terlambat sombongnya. Kalau kita mengambil simbol kayak Firaun, kita ini terlambat sombongnya. Tak dulu Firaun yang sombong, jadi ilmu kita ini hanya sebatas secuil. Makanya Allah Ta'ala memberi kita ini ilmu hanya sedikit. Iya kan aja. Kada daya apa-apanya kita ini sedikit. Iya aja modelnya. Makanya ada kita. Nah itu sebagai pakaian ulun. Pemakaian ulun. Kalau kita bawa pada hebat terlambat, tak boleh tahu. Ya kan? Bawa pada hebat bakal hebat, tak perlu baginda Ali. Jadi sini ada filsafat masing-masing. Ada gambaran masing-masing. Cuma tinggal kita aja memakai yang adanya kan. Yang penting yang pemakaian ulun itu, jadi di sana itu. Ada gambaran masing-masing. Jadi gimana Bang Ahmad? Bang Yadi mau lihat kayaknya pembuktiannya. Saja, sombong. Tapi kita bukan bermaksud sombong ya Bang Ahmad ya. Iya. Cuman pembuktian aja Bang Ahmad ya. Buktian aja. Bahwa memang bisa dilihat secara langsung gitu ya Bang Ahmad ya. Soalnya Bang Yadi cuma lihat di YouTube ya Bang Yadi ya. Iya. Kita buktikan realnya. Sama juga kita sering lihat di YouTube, di TV. Sering lihat ya. Cuman nggak bisa yang secara nyata, nggak bisa ya Pak ya. Bawa minum, Pak Ji. Ya. Minum dulu Mbak Bang. Bismillah. Jadi sebetulnya kita hidupnya hanya sebatas perjalanan. Ada akhirnya pasti ada kisah. Makanya kalau sudah kita naik ke atas sih jangan semata-mata sudah naik kita hebat. Jangan. Pasti banyak itu. Sebagai bapak, sebagai pejabat, dulu yang biasa aja kan. Sudah pejabat banyak musuh. Tapi dalam arti musuh itu ya itu. Kalau kita semakin tinggi itu kada bisa semakin bergoyang. Kalau penerangan Bang Muhammad nih di rumah saya sendiri nih gimana? Ada barang Bang Muhammad? Iya. Yang masuk. Kalau saya tertarik nih, kalau belum yang tertarik nih, mustaka ular itu ya. Nanti insya Allah kita ambil mustaka ular, insya Allah nanti saya kasih untuk apa kan? Untuk pian, soalnya gini. Jatah label nih. Yang punya rumah nggak dapat jatah ya Pak ya. Kalau oleh misalkan di Madura. Oh ya Bakalan, oleh. ya. Lewat Madura. Siapa tahu Bang Muhammad sama tim nanti bisa Main bawa. sana. Insya Allah. Ya pemirsa ya, kita nanti mengasih oleh-oleh buat bapak ini untuk ke Madura. Soalnya kita mengambil gambaran dari cerita beliau. Beliau ini kan sebagai pembakal ya, biasanya pembakal ya dari banyak. Nah pembakal ini kan persaingannya tinggi, masyarakat tuh banyak itu. Jadi kita ambil nanti mustika ular ini. Mustika ular ini kan dia sifatnya lembut. Artinya lembut, dikacak bisa lepas-lepas tuh, tapi lincah.
Kita ngambil hakikatnya dulu. Ular itu kan lembut tuh. Walaupun ular itu hidup satu aja tapi dia bertahan. Tapi padilatnya itu Bang Muhammad berarti. Iya, kita ambil di situ. Tangkalan buat beliau yang diganggu orang. Apa bisa itu menangkap? Perisai Contoh, dirinya, Iya, kayak itu paku. bisa. Soalnya sifatnya gitu. Sifat ularnya kalau mau mati, kecualinya bandum daus berganti kulit, ganti kulit, berganti kulit, berganti kulit. Jadi mudah daus. Jadi menongkannya hilang lepas. Ya asal jangan Betul. anu aja bang, maksudnya gini bang, kalau saya nanti dikasih pas nanti atau saya atau keluarga saya Iya, yang paham. nah itu Yang ngepek ya. yang Ya, ngefeknya itu ini gini bang. Kalau saya, ini ya, kalau Lon, insya Allah batu itu dia apabila tidak senang dia hilang sendiri. Oh, Itu unsur gaib, unsur gaib. Dia ini memilah dan memilah. Dia memilah dan memilah. Apabila dia ada cocok dia hilang. Itu cuman Bang Nah, Bang iya, Muhammad apa kebanyakan. yang lain juga bisa seperti itu ya Bang? Apa tuh Pak? Itu cuman Bang Muhammad yang kasihan Bang Muhammad atau yang lain juga seperti Walau itu? malam, kalau saya kasih biasanya gitu. Oh gitu ya. Lawan gini, awal kejadian sebab menyemaming itu biasanya awal kejadian kita memintanya. Misalnya kita kasih darah ayam atau dengan kepala kambing, Tumbal-tumbal ya Bang Muhammad atau ya. sifatnya yang mudah aja kita kasih dengan sifat darah ayam aja yang mudah ya, darah mudah ayam atau anak ayam itu kan sudah ada sifat bernyawa. Itu pasti mau makan, pasti mau mingit, soalnya sudah dimintanya. Beda kalau yang minta kopi, minyak harum, itu sebatas minyak harum dan kopi tidak bernyawa. itu Bang Muhammad motong bentar. Apa yang di samping rumah yang ular itu bertanduk itu? Iya betul, dia ada mustikanya, nanti itu kita ambil ya. Atau yang kita Apa efeknya ke rumah? Apa Bang Muhammad? Apa efek? Kalau efeknya nggak ada. Itu. Soalnya kan dia sudah bertambah itu berarti dia sudah mempunyai sifat alergi. Bukan mengambil ya Bang Muhammad. Iya, Cuman Iya, kita pasrah gitu ya. Iya, sudah bisa ya Bisa juga. berserah. Karena dulu kejadian kita waktu ngambil jentik-jentik di samping rumah ada ular itu kepalanya tapi tanduk. Nyata tuh ya Pak ya. Nyata, Oh. kelihatan. Tapi kita lihat sekali lagi hilang. Apa Iya. memang itu? Bang Muhammad? Ya, emang di sini sifatnya banyak ular ya. Makhluknya emang banyak ular. Kalau sebelum jadi rumah ini tuh penglihatan Bang Muhammad apa di sini? Kalau pelan saya dulu ini sejauhnya ini pohon. Pohon itu besar tinggi. Apa benar ada liang Bang Muhammad Kalau dia betul, tapi di dekat belakang sana. di dapur? Liang lu, Yang itu tempat ular. Liang Oh. itu tuh persinggahan. persinggahannya. Ya, Transit. kayak Basecamp. basecamp. Tempat pengumpulan. Ya, teman-teman dari Tabir, Muhammad mencoba ya Muhammad ya menarik pusaka ular tadi ya Muhammad ya. Iya nanti dulu. Bahasanya kan Bapak sudah selesai belum nih? Ada yang Ada yang diceritakan tanyakan dulu lagi ya? atau pagi? Nanti kalau kita pengangkatan nanti kan lain lagi kisahnya nih. Oh iya. Kita cerita dulu. Ya, dihabiskan dulu. Habiskan Apa dulu. ada sangkut-sangkutan ya di ini hati? bang, saya kan yang dikhawatirkan karena saya apa itu Takut ya takut ngepek Takut sama itu orang rumah ya. yang ngepek dan bukan ngepek ke saya aja tetapi sama keluarga atau di luar keluarga, itu yang saya khawatirkan karena saya kan punya itu di Madura itu punya pesawat keris pusaka. Saya kan kadang berani kalau punya orang tua saya berani, tapi kalau punya orang saya nggak berani. Itu punya mbah saya dipegang sama sepupu sama itu nggak pernah bisa. Apa itu ya panas gini, bahkan katanya apa itu mencret itu lalu dikasih anu lacong kata bibi saya itu kakek orang. Nah saya pegang itu sampai sekarang, bahkan sering saya itu apa namanya jaga-jaga diri saya bawa jalan nggak apa-apa. Apa saya ini apa itu memang ada benteng atau Cocok ya? sebaliknya apa memang cocok? Iya biasanya kalau kayak itu tuh biasanya kalau memang itu biasanya nyalain asbah. Kalau masih ada asbah ya nggak ada masalah dia tidak memang. Biasanya lalu keyakinan tuh lebih kuat di situ, lebih kental di situ. Keturunan ya, garis keturunan. Iya biasanya kalau sifatnya memang itu biasanya pikiran kita tuh ada suatu saat pasti mau menjual. Biasanya itu pasti dipingin. Kita misalnya wah kalau dihasilkan jadi duit atau ada dihayani atau gimana bahasanya tuh. Nah itu biasanya memingit, soalnya kita kada tahu dari awal kejadian
Terus ini siapa tahu kan waktu zaman datu-datu kita dulu kan dia pegang kursi itu bahwa yang membantu datu-datu kita ini. Soalnya orang dulu bilang gini, kawan yang ada buka apabila dalam keadaan perang itu ada senjata, walaupun matinya tetap dihiga. Orang dulu gitu semboyannya. Pakai bahaya itu kayak itu, inya kawan yang sejati itu ya senjata, biar mati kita dihiga tetapnya ada buka. Nah tapi itu mantik membahagi, jadi malah senjata itu ada pisah berlatih ke satu apa. Dua orang yang nggak pemberani berkumpul menjadi satu orang pemberani. Iya, Bahasanya. ini ada buka walaupun mati, senjata tetap mengawani. Nah itu. Kalau saya pendapat saya, kalau selama bisa menjaga saya, sebaliknya kalau tidak menjaga saya atau jadi ya saya bisa Iya. urus anak saya. Iya. Nah, kan tapi jadi beban, ya, lebih baik saya Enggak ya. enggak sekali. Nah, itu maksud saya. Karena hal seperti itu saya sendiri penangkalnya nggak tahu, di mananya nggak tahu, yang tahunya cuma itu pusaka keluaran atau dari nenek-nenek saya. Iya. Sangat wajar ya Muhammad ya buat orang awam seperti itu bertanya. Iya wajar, kalau awam tuh bertanya wajar. Makanya kita kalau nggak tahu tuh lebih baik bertanya. Tapi kita ambil positif dulu. Sebenarnya makhluk-makhluk itu biasanya nggak memingit, kecuali kitanya ada salah. Artinya kita emang ada gaduhan nih. Kalau kita kadang makannya ya emang memingit. Ada yang memingit itu kita kadang tahu sejarah masa lalu. Tahu dia dikasih makan dimakan nih ya paling kadang kita kan anggap nih kita ada 7 adik. Kita memakani keris misalnya pusaka kita makannya setiap tahun kita bersih, masa tidak bersih ya pasti bisa lah, paling kadang satu. Dan anak 7 membayar sihir ya, membayar itu 1 tahun sekali aja, paling mahal 30.000, beli ini menipis berbat. Itu pun perban itu dipakai apabila sudah senjata itu keropos, apabila kadang ada masalah. Ada Kalau petugas. sebenarnya iya. Bentar Bang Muhammad, ini barang di tempat saya, tapi ngasihnya ke teman saya itu loh. Ayo, apa cocok di sana saya gak cocok gitu kan? Aduh, sama Gimana, Bang Erwin. Muhammad? Ya kita ambil sembunyi gitu. Kita kan nih di Imam Patakan ya. Atau di Imam kan memang sifatnya sudah ada mustigaulah sini ya. Makanya kita kasih kepada Pian, beliau ini kan kita mengambil momen. Ada momen ini emang benteng untuk jaga diri. Cocok kan buat beliau Iya, ya. soalnya sifat ular Buat apabila beliau, menyerang Bang dia Yadi. dikit. Nah, Sifat kan pasti momennya nih apabila memangnya lepas soalnya ular itu sifatnya walaupun dia satu orang hidup, ular tuh di mana aja nya di hutan walaupun seorang tetap bertahan itu. tapi Gitu. nanti Bang Yadi bisa dikasih juga loh. Iya, Oh. bisa. Soalnya di tempat Iya, masanya kan Yang lebih dari kita mustika punya, nih. kita punya Iya. host untuk banyak tempat kan. Iya. Apa Soebul Anu, Soebul Bait. Enggak, maksudnya ini misalnya sendiri kan itu biasanya kan kalau barang itu cocok-cocokan Iya. saya dengar Iya. info kan gitu. Jadi apa emang ini dikasih Buat beliau yang beliau. cocok. Ah. Gitu kan itu aja kita mau klarifikasinya. Iya kita mengambil pertama momennya, ada momennya cocoknya kan emang kita kan membantu ini bahasanya tuh kita sesuai dengan kemampuan. Kalau misalnya kita kasih sama Bang Yadi, kan nggak sesuai nih musuh nggak ada apa nggak ada kan nggak sesuai. Pakaiannya luput. Untuk perawatannya nantinya bagaimana tuh Bang Muhammad? Ya perawatannya biasanya kasih minyak harum aja. Gak repot ya Bang Muhammad ya? Iya, Pak. Soalnya gitu, kita minyak harum itu bukannya bertujuan ya. Artinya kita waktu sholat tuh kan pasti minyak harum juga tuh. Walaupun nggak bismillah yang ada masalah. Walaupun gak ditempelkan, kita pakai di Ya, rumah aja, sama aja. tetap nyerap dia. Tetap. Gak bertujuan. Iya. Soalnya dia mencium harum-haruman. Kalau yang tidak baik biasanya yang bau Nah, bawaan itu ya. tadi biasanya yang kada beres itu biasanya dari dikasih emas atau daya kan itu sudah lain kiblat. Bun, naksir apa? Kalau pada naksir kita pindahkan ke sini, Bun. Dalam artian kalau nyelibari barang kotor berarti itu Nah, itu lain. Lain lagi kisahnya. Kalau nyelibari harum kan Tentunya tambah bagus. aura. Iya. Asal Soalnya gini, kita kalau baik kasih harum-haruman kan sama kita mendatangkan malaikat rahmat. Kan secara langsung itu toh. Kita sama Itu kan terakhir. Seandainya saya atau gimana rasa nggak enak atau apa, saya kembalikan umpamanya kayak di Ya, Soebul Anu. nggak masalah. enggak masalah. Ya kalau saya masih enak kan
Dengan senang hati pun, dengan senang hati. Kalau gini bang, kalau dia membuang tuh nggak usah repot-repot masih sama Mang Yadi. Udah cari sungai, buang ke sungai aja sama aja. Dia pasti kembali lagi. Kalau minyak wanginya ada susah atau enggak Bang Muhammad? Iya, kalau minyak wangi itu carilah jangan bawa alkohol. Kalau bawa alkohol kenapa? Ya kan beda. Badannya kan sari patihnya tuh kan beda tuh. Kalau dia kan tujuannya mau makan sari patih-patihnya bujur-bujur sari patih. Kalau malu tidak campuran dia nggak suka. Ya selagi ada rasuah. Iya, sebenarnya nggak masalah sih, cuma kita badap-badap kan biasanya. Asal ada sariati, sari itu yang bahaya tuh. Bahaya tuh. Sampai ke rumah bisa. Gimana Bang Muhammad? Bisa. Mau atau Ya. enggak? Kalau enggak mau nanti dikasihkan Siap. sama Bang Yadi aja nih. Tangan kita kosong juga nah. Yuk, kosong Bang. Menawarkan diri itu. Ini sengaja kok kesini kan buntas, sengaja kok. Sepertinya Bang Misran mau juga ya. Nanti gampang ya. Gimana Bang Muhammad rencananya kita melakukan penarikan? Ya kita ambil hakikat dari situ aja ya. Kita madu, itu kan ada lubang tuh. Memang makhluknya itu ada lubang kan? Nanti kita ambil di situ aja. Itu loh bang. Bisa dilihatkan ke penonton dulu kamera. Situ ada lubang ya. Kan bagian dari itu anak. Sini ya Bang Muhammad ya. Iya. Ini ada lubang kosong ya. Bapaknya bisa cek dulu Pak. Oh di nantinya takutnya ditaruh batunya atau gimana? Ya, siap. Siap ya. Iya, kita ambil ya. Pak Haji bisa ngecek. Boleh. Saya pastikan ya bahwa Ya. lubang ini Ya, aman, nggak ada apa-apanya. soalnya Apa ini perlu saya jingok aja nah? Ada dingin terus. Aman. Sekarang kita ini ya pemirsa. Ini tangan kosong ya. bapaknya bisa lihat nih Pak, tangan Bang Muhammadnya bisa dilihat kosong atau takutnya nanti ditaruh batu atau Nah, apa. sekarang kita gini, kita ambil itu kan ada lubang tuh. Sekarang kita pinjam UPHB bisa. Iya, bisa. Nah, Cek kopi Cek dulu. cek. Nah, nah, kan? Sekarang kita ambil gini, kita ambil perantara mau ke sini. Jadi melalui lubang ini ya. Sekarang kita ambil ada bagas ini, bagas. Bang Yadi bisa minta beras sedikit Bang Yadi. Beras. Untuk apa tuh biasanya Bang? Beras tuh. Iya, bagas itu soalnya gini. Manusia tuh seluruh orang kan pasti makan nasi tuh. Ah, Nah, kalau selagi makan nasi tidak mungkin lah. Rasanya hakikatnya penyakitnya sama sama nasi. Kan itu. Kita mengambil sentuhan awal naiknya kita ambil dari akan jadi kita jabangnya sama. Awalnya tadi harus yang bagus jadi akhirnya ini bagus juga ya. bapak kosong kan? Tuh, Nah, saya kosong. kamera. Kamera itu Kopiahnya ini kopiah bapaknya juga ya. Iya, iya. Ah, kosong kan? bisa disaksikan Pak. Ya Allah, ibadah beliau gue bilang dari kodrat dia dan ilmu hayat. Bismillah, sebentar wujud Allah. Biar coba buka. Iya. Di sini anu. Jangan sampai lepas ke kameranya. Oh iya. Bisa diambil Pak. Diambil aja Pak, ambil aja. Ya, Mas. pegang. Pegang bapak itu masih Panas. panas atau genggam? Iya, rasakan. Biasanya masih panas. Ya. Panas. Kita Gil nggak bisa ketemu kan Pak? Ya. Ini belum Bilang bisa dong. Gil. Kita kan bisa bertemu nih sama beliau dari Madura, kita Gil. Masih panas? Nah itu panas itu antara alam nyata dan alam kita. Perpindahan maka ada gesekan itu pun dikasih, kalau tidak dikasih mungkin Ada gesekan ya? gesekan api. Gimana Pak? Percaya Pak dengan pengamatan ini Pak? Rupiah biar, ya kan? Masih panas. Masih. Tadi Boleh, mau Kak. gini. Saya Pak Haji pegang. kalau mau pegang. Ada. Panas Pak Haji. Apa itu Bang mau filter? Ini
mustika ular ya. Ini yang pakaian ular itu. Taruhnya di mana? Hmm? Di kepala. Biasanya dia butuh tanduk itu. Ya, tanduk. Nah itu. Bang Yadi ya, yang lihat itu apa pernah Sampai lihat? saya angkat. Kalau batunya mustika nggak pernah melihat, tapi ularnya yang bertanduk pernah. Oh. Iya. Ini kan sifatnya seperti kayak ular juga nih. Bisa kita duduk dulu Bang Muhammad, kita jelaskan sedikit. Bang Yadi. Iya, pemirsa ya, alhamdulillah kita mendapat baju ini ya dari mustika ular tadi. Alhamdulillah dikasih makhluk tadi ya. Emang kita meminta arti meminta itu Bukan kan mengambil ya? Iya, bukan mengambil. Kita mau lebih minta, mau dikasih ya kita ambil. Nanti kita kasihkan sama beliau ini untuk syariat. Kita bukan menuhankan, tapi kita hanya cukup syariat. Kalau dimbannya apa kira-kira yang bagus tuh? Perak atau apa? Itu nggak ada masalah, yang penting jangan Emas bagus. emas. Kalau emas ya ada wajar lah. Campurannya kan ada yang nggak murni juga, misalnya emas itu. Selasa Iya, putih, bagus juga. tuh ya perak aja lah, kita sesuai dengan Perak. namanya. Kalau emas kan beda juga. Tapi kalau pembakar pakaian biasa ya dikit gengsi juga ya. Iya. Iya, Ini kan perak ini. Iya. Ya paling nggak ada perak lah. Kita yang sebatas syariat. Ya, Tadi itu saya berharap ada di tangan saya itu nggak bisa diambil. Berikit sekarang diangkat masih kau lihat lagi. Dikira tadi berikit. Jadi memang real ya Pak ya, bukan Berarti rekayasa ya. Rezekinya, Heeh. rezekinya. Jauh-jauh dari Madura dapat oleh-oleh ya, dari Kalimantan, Bang Muhammad ya. Gimana Bang? Ada mau tanya lagi sama Bang Muhammad? Atau Bang Misran, Bang Yadi? Sebenarnya banyak, cuman yang karena terbentur masalah Waktu ya. waktu dan kegiatan, kita masih ada acara majelis. Heeh. Nah, tapi insya Allah kita bisa berbagi, bisa silaturahmi dengan kawan-kawan, Iya, iya. tukar ilmu, tukar pengalaman. Terus jadi kita tetap melupakan yang namanya mengaji juga ya dengan kawan-kawan di pesantren. Ada Bang Muhammad? Alhamdulillah nih kita bisa ketemu ini. Ini nggak ada risikonya. tidak ada risikonya. Kita menjamin, arti menjamin tuh paling-paling kalau ada risikonya dia hilang. Itu aja. Iya, kalau hilang. tidak suka hilang sendiri ya Bang Muhammad ya. sendiri. Tidak memingit yang punya ya Bang Muhammad. Resikonya satu aja tuh, kalau dipegang Bang Misran. Sudah kembali sudah. Iya, kenapa kita mampir di lubang itu, kita sesuai dulu ya. Supaya emang makhluknya ini emang ada di daerah lubang-lubang, makanya kan ada hilang di belakang, ulang hilang di atas, kan emang dia hidup di sela-sela gitu makhluknya itu. Makanya perantara di situ kita salamnya kan, lalu setelah itu keluar dari situ. Tapi yang jelas rumah tidak ada efek ya? Tidak ada efek. Kalau ada efek mungkin kita ngambil tadi, mungkin anaknya yang kejang. Oh. Ya, sebelum kita closing Muhammad ada pesan-pesan buat teman-teman dari kantor. Iya, pemirsa ya, kita alhamdulillah ketemu kawan lagi dari beliau dari Madura ya lah. Beliau ini dari Banjarbaru, alhamdulillah kita mempunyai teman-teman lagi, teman yang silaturahmi, kita mengikat silaturahmi. Itu aja ya Muhammad. Iya. Ya teman-teman Tabir Tabir, sekian dulu video kita ya Muhammad ya. Iya. Tadi kita udah pembuktian juga penarikan benda atau apa namanya batu, bukan rekayasa ya Pak ya. Murni ya Pak ya. Pasti ya Pak ya. Percaya nggak sekarang? Mari kan. Yaudah teman-teman, terima kasih sudah menonton video kita. Tetap bersama kami hanya di balik tabir.